Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Berkata. dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang interkoneksi bus. Kami dari kelompok 12 terdiri dari saya sendiri, NPM 017, nama Irsyad Raffi Novaldi, dan NPM 230 atas nama Muftah. Next. Penjelasan dari interkoneksi bus sendiri ini adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Ini penjelasan singkat mengenai interkoneksi bus. Nah, komponen yang ada di interkoneksi bus ini seperti CPU, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Nah, penjelasan bus sendiri merupakan lintasan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Karakteristik penting sebuah bus yaitu media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Di sini ada tiga fungsi saluran bus. Yang pertama yaitu ada data bus, address bus, dan control bus. Data bus yaitu merupakan lintasan bagi perpindahan data antar modul. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit. Misal lebar bus adalah 16 bit. Yang kedua ada address bus. Nah, ini merupakan digunakan untuk mengirim alamat Word kepada memori yang akan diakses oleh CPU. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Yang ketiga yaitu ada control bus. Ini digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus control ini. Selanjutnya yaitu jenis pertukaran data. Itu terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu memori ke CPU. Lalu selanjutnya yaitu CPU ke memori. Lalu untuk yang ketiga yaitu input output ke CPU. Yang keempat yaitu CPU ke input output. Dan yang terakhir yaitu yang kelima terdapat input output ke memori atau dari memori ke input output. Selanjutnya komponen. Di sini terdapat 3 komponen yaitu CPU, memori, dan input output. Sini pertama akan penjelasan tentang CPU, komponen CPU. Itu CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutinian program yang diberikan padanya. CPU juga menerima signal-signal interrupt. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Yang kedua yaitu memori. Memori umumnya modul memori terdiri dari N word yang memiliki panjang yang sama. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh signal-signal control read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Lalu yang ketiga ada input-output. Operasi modul input-output adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul input-output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Ya, yang ini adalah sumber yang kami dapat.
untuk membuat materi ini. Sekian dari kelompok 12. Salahnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.